Alia adalah seorang wanita muda yang hidup dalam kemewahan. Menikah dengan Reza, seorang pengusaha sukses, membuat hidupnya serba berkecukupan. Rumah megah, mobil mewah, dan perhiasan mahal bukanlah hal asing baginya. Namun, di balik semua itu, Alia merasa ada sesuatu yang hilang dalam pernikahannya, perhatian dan kasih sayang. Reza terlalu sibuk dengan bisnisnya. Setiap hari ia pergi pagi dan pulang larut malam. Jika pulang pun, ia lebih sering sibuk dengan laptopnya daripada berbincang dengan Alia. Keheningan dalam rumah mewah mereka semakin lama terasa menyiksa. Di tengah kehampaan itu, hadir seseorang yang tak pernah ia duga. Arman, sopir pribadinya. Arman adalah pria yang sederhana tapi penuh perhatian. Setiap pagi, ia selalu menyapa Alia dengan senyum ramah, membukakan pintu mobil dengan lembut, dan tanpa diminta, selalu memastikan kenyamanannya. Berbeda dengan Reza yang dingin dan selalu sibuk, Arman selalu ada. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas majikan dan sopir. Namun, kedekatan yang terus terjalin menumbuhkan perasaan yang seharusnya tak pernah ada. Alia mulai menikmati kehadiran Arman. Setiap perjalanan, mereka mengobrol lebih banyak. Tawa Alia yang lama menghilang mulai terdengar lagi. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Reza, seperti biasa, tak kunjung pulang. Alia yang kesepian meminta Arman menemaninya di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Angin dingin bertiup membuat Alia merapatkan selimut tipis yang menutupi tubuhnya. "Kamu kedinginan, Bu?" tanya Arman, tatapannya penuh perhatian. Alia menggeleng. "Aku hanya merasa sendiri." Arman terdiam. Ia memahami kesepian yang dirasakan Alia, tapi ia juga sadar bahwa ia hanya seorang sopir. Namun, ketika mata mereka bertemu, ada sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Sebuah perasaan yang seharusnya tidak ada di antara mereka. Malam itu, batasan yang selama ini mereka jaga akhirnya runtuh. Di balik derasnya hujan, di dalam rumah megah yang seharusnya menjadi saksi kesetiaan, mereka tenggelam dalam dosa yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Setelah kejadian di teras, Alia dan Arman semakin sulit menahan perasaan mereka. Setiap kesempatan yang ada, mereka manfaatkan untuk bertemu. Kadang, hanya sebatas saling menatap di kaca spion saat Arman mengemudi. Kadang lebih dari itu, sentuhan singkat saat Alia turun dari mobil, percakapan penuh makna di parkiran, atau sesekali Arman diam-diam menggenggam tangan Alia di dalam mobil ketika mereka berhenti di lampu merah. Alia tahu apa yang ia lakukan salah, tapi ia tidak bisa berhenti. Bersama Arman, ia merasa dihargai, diperhatikan, dan dicintai dengan cara yang tidak pernah ia rasakan lagi dari Reza. Namun, kebahagiaan terlarang itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat Alia dan Arman sedang berdua di dalam mobil yang diparkir di sudut taman kota, ponsel Alia berdering. Itu dari Reza. Dengan gugup, ia mengangkatnya. "Kamu di mana?" Suara Reza terdengar datar, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuat bulu kuduk Alia meremang. "Aku masih di luar, cari udara segar," jawab Alia berusaha terdengar tenang. "Hening, jangan pulang terlalu malam," ujar Reza sebelum menutup telepon. Alia menghela napas lega, tapi Arman tetap diam. "Kamu kenapa?" tanya Alia. Arman menggenggam setir dengan kuat, matanya menerawang keluar jendela. "Bu, sampai kapan kita seperti ini?" Alia terdiam. Ia tahu cepat atau lambat mereka akan ketahuan. Dunia mereka terlalu berbeda, dan kenyataan tidak akan pernah berpihak pada mereka. Beberapa hari kemudian, kecurigaan Reza semakin besar. Alia yang biasanya dingin, kini terlihat lebih ceria. Cara ia tersenyum, tatapannya yang berbinar, dan caranya sesekali memeriksa ponselnya dengan gelisah. Semuanya membuat Reza mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Reza lalu mengambil langkah diam-diam. Ia memasang GPS di mobil Alia dan mulai mengawasi pergerakannya. Hingga suatu malam, kenyataan pahit itu akhirnya terungkap. Alia dan Arman bertemu di sebuah hotel kecil di pinggiran kota, tempat yang mereka anggap aman. Mereka tidak tahu bahwa seseorang telah mengikuti mereka sejak awal. Ketika mereka masuk ke dalam kamar, beberapa menit kemudian, pintu tiba-tiba didobrak. Brak! Di depan mereka, berdiri Reza dengan tatapan penuh kemarahan. Napasnya memburu, tangannya mengepal. Di belakangnya, dua orang anak buahnya ikut masuk. Alia terkejut, wajahnya pucat. Arman langsung berdiri, mencoba melindungi Alia. "Reza, aku bisa jelaskan?" "Jelaskan?" Suara Reza meledak, matanya menyala penuh amarah. "Kamu selingkuh sama sopir kita sendiri, Alia. Apa kurangnya aku selama ini?" Alia tidak bisa berkata-kata. Arman menatap Reza dengan waspada, siap jika terjadi sesuatu. Reza mendekat, menatap Arman tajam. "Kamu berani menyentuh istriku?"
Suaranya dingin, penuh ancaman.